Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Pada sesi 13 ini, pada mata kuliah pemrograman komputer dan praktik, kita akan belajar mengenai pointer, program studi teknik industri Universitas Esa Unggul, Jakarta. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pointer? Pointer adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari sebuah variabel lain. Pointer dapat juga diartikan sebagai sebuah variabel yang menunjuk ke sebuah alamat memori dari sebuah variabel lain. Nah, pointer ini biasanya berisi alamat dari variabel yang mempunyai nilai tertentu. Tipe variabel pointer sama dengan tipe yang dikenal oleh variabel biasa. Misalnya, int atau integer, bilangan bulat, float, bilangan pecahan, char, karakter, dan sebagainya. Nama variabel pointer juga mengikuti ketentuan nama dari variabel biasa. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan variabel pointer dengan variabel biasa adalah pointer menggunakan tanda asterisk atau tanda bintang di depan nama variabel pada waktu deklarasi. Pertanyaannya mungkin adalah, apa tujuan pointer? Suatu pointer dimaksudkan untuk menunjukkan ke suatu alamat memori sehingga alamat dari suatu variabel dapat diketahui dengan mudah. Selanjutnya, apa keunggulan daripada pointer ini? Yang pertama, penanganan terhadap array dan string akan lebih singkat dan efisien. Yang kedua, memungkinkan suatu fungsi untuk menghasilkan lebih dari satu nilai. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mengirimkan alamat suatu fungsi ke fungsi yang lain. Yang keempat, memiliki kemampuan bekerja dengan memori yang telah dialokasikan secara dinamik. Yang kelima, memungkinkan untuk berhubungan langsung ke hardware. Selanjutnya, mampu menciptakan data struktur yang kompleks dan memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan parameter command line. Nah, tentu ada yang bertanya, apa manfaat menggunakan pointer dengan benar? Manfaat menggunakan pointer dengan benar adalah salah satunya Anda dapat menyusun sebuah program yang memiliki kemampuan yang tinggi. Sebaliknya, sedikit saja kesalahan dalam menggunakan pointer akan mengakibatkan kesalahan fatal pada program Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pointer dapat langsung menunjukkan pada lokasi memori. Jika lokasi memori yang ditunjuknya salah, berarti data yang diambil juga akan salah. Dan sudah tentu, program Anda akan menjadi salah juga. Nah, ada berapa macam operator pointer? Pada dasarnya operator pointer terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah operator reference. Bintang asterisk tadi ya, berfungsi menampilkan nilai dari alamat memori yang ditunjuk. Yang kedua, operator difference. Berfungsi untuk menyatakan alamat dari suatu variabel. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana bentuk umum pointer tersebut? Bentuk umum daripada sebuah pointer dalam program C++ adalah tipe, kemudian asterisk, ya, variable name atau nama variabel. Jadi tipe di sini adalah tipe dasar daripada pointer tersebut. Kemudian variable name adalah nama variabel pointer, dan tanda asterisk adalah operator memori yang fungsinya untuk mengembalikan nilai variabel pada alamatnya yang ditentukan oleh operan. Nah,
Asterisk ini biasa juga disebut dengan operator reference tadi. Baik, kita beri contoh kasus ya. Buatlah program yang akan menampilkan suatu nilai dari suatu variabel tertentu dan menampilkan juga alamat suatu pointer yang isinya sama dengan yang ditunjuk oleh variabel tadi. Maka bagaimana cara menyelesaikan permasalahan seperti ini? Yang pertama tentu kita membuat algoritma. Jadi algoritma untuk memecahkan masalah di atas tadi. Yang pertama adalah tentukan variabel yang menampung suatu nilai tertentu. Misalnya nilai ini bertipe integer. Kemudian, yang kedua, tentukan variabel pointer yang nantinya isinya akan menunjuk pada variabel pada langkah nomor 1 tadi. Misalnya variabel asterisk P. Selanjutnya, tentukan suatu variabel lain yang isinya menunjuk ke variabel pertama pada langkah nomor 1. Misalnya variabel P dan prosesnya adalah P sama dengan dan V, ya. Masukkan suatu nilai yang disimpan pada variabel V tadi. Yang kelima, tampilkan nilai tersebut. Keenam, tampilkan memori tempat menyimpan variabel pointer yang sesuai dengan langkah 2. Selanjutnya, tampilkan alamatnya dan selesai. Bagaimana membuat programnya dalam Dev C++? Tentu saja kita jalankan programnya seperti yang Anda lihat. Kemudian Anda beri komentar dengan perintah slash 2 kali ya, atau double slash program variabel pointer, kemudian dosen atau nama Anda, NIM, jurusan, kemudian file header, has include IOStream untuk input dan output. Selanjutnya using namespace std, ya. Kita masuk ke bagian utama dari program, yakni kita int main, integerkan fungsi utama main. Selanjutnya kita deklarasi variabel V dan deklarasi pointer P dengan tipe data integer. Perintahnya adalah int V sama dengan 7, asterisk P, titik koma. Selanjutnya kita masuk perintah P sama dengan dan V, ya. Artinya pointer P sama dengan alamat daripada variabel V. Atau pointer menunjukkan ke alamat memori variabel V. Atau dengan kata lain, pointer P berisi atau menunjuk alamat memori variabel V tadi. Kemudian setelah itu kita cetak ya dengan perintah cout nilai V sama dengan, jadi nanti akan muncul di layar kita nilai V sama dengan membaca V tadi. V tadi kita sudah input nilainya dengan angka 7, berarti nanti yang tercetak adalah nilai V sama dengan 7. Kemudian cout \n baris baru dengan alamat. Jadi dengan alamat ini nanti akan tercetak di baris di bawahnya dari nilai V sama dengan 7 tadi. Itu adalah membaca V. V-nya ini adalah alamatnya. Tentu akan dieksekusi, diproses secara otomatis oleh komputer, ditampilkan secara otomatis. Kemudian nilai asterisk P, ya, kita tampilkan. Kemudian baca asterisk P tadi, ya. Kemudian cout \n dengan alamat. Kita menampilkan alamatnya adalah sesuai dengan yang ditampilkan oleh komputer. Jadi ketika kita eksekusi programnya, tentu yang muncul adalah nilai V sama dengan 7, kemudian dengan alamat, ya, seperti yang Anda lihat, nilai P dan memiliki alamat seperti yang ditunjukkan di layar Anda. Nah, salah satu dari operator pointer untuk menunjukkan variabel adalah operator alamat. Tadi dilambangkan dengan simbol dan tadi ya. Adalah operator unary yang mengembalikan alamat dari operannya. Dan
biasa juga disebut dengan operator difference. Sebagai contoh, diasumsikan deklarasi sebagai berikut. INT-Y sama dengan 5, titik koma, kemudian INT asterisk YPTR, titik koma. Maka pernyataannya adalah YPTR sama dengan dan Y. Apa artinya pernyataan ini? Pernyataan ini mengandung arti bahwa alamat dari variabel Y ditujukan kepada variabel pointer YPTR. Nah, sekarang kita coba buat programnya dalam Dev C++ ya. Yang pertama ya, biasa. Anda jalankan, kemudian isi komentar. Kemudian hash include IOStream using namespace std int main. Kita masuk ke deklarasinya. Jadi int asterisk ptr, kemudian numerik atau num saja. Ptr sama dengan dan num, dan asterisk ptr sama dengan 100. Nah, ketika kita cout, jadi nanti kita cout num-nya, tampilkan angkanya ya, asterisk ptr plus plus. Post increment, kenaikan 1 kali. Jadi tadi asterisk ptr itu kita isi dengan 100, nanti tentu akan 100 naik 1 kali, 101 gitu ya. Kemudian cout num dan cout asterisk ptr kali 2. Jadi maksudnya adalah jika PTR tadi ini bernilai 101, itu dikali 2. Jadi outputnya itu nanti adalah 202. Coba kita jalankan, maka hasilnya itu adalah 100, 101, kemudian 101-nya ini dikali 2, 202. Nah, bagaimana hubungan pointer dan fungsi? Tentu saja Anda harus mempelajari atau mereview kembali pelajaran mengenai fungsi ya. Kita jalankan saja programnya. Kita berikan komentar, kemudian hash include IOStream using namespace std. Kemudian kita deklarasikan dulu ya. Kita deklarasikan int panggil referensi int asterisk. Jadi mengapa kita harus mendeklarasikan? Karena fungsi panggil referensi nanti ini tidak akan dapat dieksekusi, tidak akan dapat dipanggil kalau kita tidak deklarasikan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke int main. Misalnya kita deklarasikan untuk bil ya, int bil, jadi bilangan dalam bilangan bulat, kita isi nilainya sama dengan 5. Kemudian cout, harga bilangan awal adalah, kemudian baca bil tadi berarti dia akan membaca 5 tadi. Berarti yang akan muncul nanti itu adalah harga bilangan awal adalah 5. Selanjutnya, bil sama dengan panggil referensi dan bil. Nah, panggil referensi ini kita beri rumus asterisk np kali asterisk np kali asterisk np. Jadi kalau np-nya tadi itu adalah kita isi dengan nilai 5 ya, maka hasilnya tentu adalah 5 kali 5 kali 5 atau 125. Jadi ketika kita beri perintah cout \n harga baru dari bilangan adalah baca bil tadi, maka tentu yang dia baca adalah 5 kali 5 kali 5 berdasarkan rumus yang ada tadi. Bagaimana hubungan pointer dengan array? Asumsi int b5 dan integer variabel pointer bp dapat dideklarasikan bp sama dengan b, atau bp sama dengan dan b 0 untuk elemen pertama, sedangkan untuk elemen ketiga kita dapat deklarasikan asterisk bp tambah 3. Nah, bagaimana ketika kita terapkan di dalam program Dev C++?
atau bagaimana menggunakan pointer dan array ini dalam Dev C++, tentu saja kita jalankan dulu programnya, kemudian kita beri komentar. Selanjutnya hash include iostream using namespace std, kemudian int main ya. Nah, coba Anda ingat pelajaran mengenai array ya, int b4. Jadi integerkan b, jadi jumlah elemennya adalah 4, nilainya adalah 10, 20, 30, 40. Dan integerkan juga i serta j. Kemudian int asterisk bp sama dengan b. Artinya variabel pointer bp mengacu pada variabel array b. Kemudian kita cout, cetak variabel b dengan notasi subscript. Melakukan perulangan for i sama dengan 0 sampai i lebih kecil 4. i++ atau kenaikan 1 kali. Jadi nanti akan tercetak misalnya b-nya sama dengan 0, b-nya sama dengan 1, kenaikan 1 kali, b-nya sama dengan 2, b-nya sama dengan 3. Isinya adalah ya tentu saja 10, 20, 30, 40. Jadi cout \nb, kemudian i dan sama dengan bi. Kemudian cout n variable b dengan notasi pointer offset. For j sama dengan 0, j lebih kecil 4. Jadi dari j 0, 1, 2, 3. J++, kenaikan 1 kali, post increment. Kemudian cout \n bintang ya, kurung buka b plus, kemudian apa yang dia baca adalah j tadi, j kenaikan dari 0, 1, 2, 3, kenaikan 1 kali, kemudian tutup kurung sama dengan, nah nilainya tentu saja membaca dari b plus j tadi, berarti nilainya adalah 10, 20, 30, 40. Demikian juga untuk cout n variable pointer bp dengan notasi subscript. Kita tuliskan for i sama dengan 0, i lebih kecil 4, i++. Kemudian cout \n bp ya. Kemudian i, baca i sama dengan bpi. Selanjutnya kita cetak lagi cout \n variabel pointer bp dengan notasi pointer offset. For j sama dengan 0 sampai j lebih kecil 4. Jadi 0, 1, 2, 3. Lakukan post increment j++. Kemudian cetak cout \n bintang bp plus j. Dia akan membaca tadi BP plus 0, BP plus 1, BP plus 2, BP plus 3. Kira-kira seperti itu. Kemudian tutup kurung sama dengan baca BP plus J. Berarti yang dibaca adalah 10. BP plus 0 sama dengan 10, BP plus 1 sama dengan 20, BP plus 2 sama dengan 30, BP plus 3 sama dengan 40. Demikian video singkat kita pada sesi ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.